بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan terus nikmat ini kepada kita, sembari Allah tambahkan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, terutama terkait dengan penggunaan nikmat itu sendiri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kuliah subuh kita pada hari ini berjudul Menjadi Keluarga Allah dan Orang-orang Istimewa di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu mengistimewakan dengan rahmatnya siapa yang ia kehendaki, dan Allah lah yang memiliki keagungan yang besar itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara manusia ini ada yang diistimewakan oleh Allah. Dan itu sudah Allah sampaikan, ada yang Allah istimewakan di antara kita yang hadir di masjid ini. Ada orang-orang istimewa sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesolehan kita masing-masing dan amal perbuatan kita. Dari situlah nanti pada akhirnya Allah memberikan keistimewaannya kepada kita dengan dicintainya kita, diarahkannya kehidupan kita di muka bumi ini dengan petunjuk dan hidayahnya. Dan di antara keistimewaan itu bahwa Allah ketika telah mengistimewakan seorang hamba itu, maka dia menganggap beliau atau Allah itu menganggap sudah sebagai keluarga sendiri. Saking sayangnya dan kasihnya kepada hamba yang diistimewakan ini, dianggap sebagai keluarga oleh Allah. Di dalam sejarah kita pernah mendengar ada beberapa pengakuan dari beberapa kaum sebelum ini. Dikatakan dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan mereka itulah anak orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, katanya. Sementara
orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Berarti artinya dia menganggap itulah keluarga Allah pada hakikatnya. Bahkan dalam surat Al-Maidah jelas-jelas mereka mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata orang Yahudi dan Nasrani bahwa kami adalah anak-anak Allah. Maka Allah jawab, "Qul falima yu'azzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Kalian itu kalau begitu, kalau seandainya memang kalian itu menganggap anak Allah, kenapa kalian diazab? Berarti kalian itu sama manusia seperti biasa, seperti manusia biasa. Itu beberapa pengakuan dalam sejarah yang dituliskan dalam Al-Quran tentang pengakuan ada yang mengaku sebagai keluarga Allah dan lebih khusus mengaku sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengaku sebagai aulia Allah. Itu juga termasuk kalangan bangsa Yahudi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Maka Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita sebenarnya siapa sebenarnya ahlullah itu. Siapa sebenarnya yang termasuk keluarga Allah yang diistimewakan oleh Allah itu. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia itu di muka bumi ini. Jadi walaupun dikatakan dalam surat Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan atau tidak ada keluarga pada hakikatnya, tapi Rasulullah ternyata menyampaikan bahwa Allah itu ternyata punya keluarga dari kalangan manusia di muka bumi ini. Qalu ya Rasulullah manhum. Mendengar kalimat seperti ini, ungkapan seperti ini, maka para sahabat penasaran dan bertanya kepada Rasul, manhum. Artinya kalau bahasa kita, siapakah mereka itu ya Rasul? Kalau memang ada keluarga Allah di muka bumi ini, maka siapa sebenarnya mereka itu? Maka Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah di muka bumi ini adalah mereka yang selalu bersama Al-Quran, ahlul Quran. Mereka itulah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah hadis ini yang dimaksud dengan ahlul Quran itu adalah hafazatul Quran al-amiluna bihi alladhi yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar. Termasuk kategori ahlul Quran di dalam hadis ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu, dan selalu membaca Al-Quran itu siang dan malam. Jadi senantiasa kehidupannya itu bersama dengan Al-Quran itu, dekat dia dengan Al-Quran itu Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama disyarahkan bahwa yang termasuk ahlullah itu yaitu sahibul Quran, atau kategori tertingginya itu adalah yang menghafal Al-Quran. Banyak keistimewaan lain dari orang yang menghafal Al-Quran ini Pak Ibu. Kita sudah tahu gitu. Misalnya ketika mereka masuk surga, para penghafal Al-Quran ini ketika masuk surga, maka ketinggian derajat surganya itu sesuai dengan hafalan yang dibacanya ketika itu. Nanti Allah minta para penghafal Quran itu, ketika dia masuk surga itu, tolong baca Al-Quran sesuai yang kamu hafal itu.
untuk meninggikan derajatnya di surga itu. Maka ketinggian derajat itu sampai pada terakhir dia membaca Al-Quran. Semakin banyak dia membacakan Al-Quran, maka semakin tinggilah derajatnya di surga itu, Bapak. Dan masih banyak lagi di antara keistimewaan-keistimewaan para penghafal Al-Qur'ani dan sahibul Qur'an itu pada sendirinya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ada satu sifat yang buruk, iri, sifat iri. Itu pada hakikatnya tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh iri dengan saudara kita. Tetapi ternyata orang yang diberi Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran itu siang malam, maka Allah mengizinkan kita untuk iri kepada mereka. Boleh kita iri kepada hamilul Quran itu, orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, lalu dibacanya Al-Quran itu siang dan malam. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang dimaksud dengan keluarga Allah yang berasal dari golongan manusia di muka bumi itu adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya bersama dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian beramal, memahami Al-Quran itu dengan baik, dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu makanya kita diberikan banyak motivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya untuk senantiasa bersentuhan, untuk bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau kita sekarang ini sudah tidak mampu rasanya menghafal Al-Quran, bala Ustaz, kami lah tua Ustaz. Sarang membacanya saya lah kabu-kabu amat tu. Ba pula kamapalnya. Maka kalau ingin mendapatkan keutamaan penghafal Al-Quran itu bisa kita wariskan kita sampaikan kepada anak cucu kita untuk mendapatkan syafaat dari penghafal Al-Quran ini. Kita wasiatkanlah kepada anak cucu kita agar mereka mau untuk menghafal Al-Quran ini dan pada suatu saat mampu mereka pahami dan mampu mereka amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau rasulnya nak taluk dewa maka kita bertaubat kepada Allah atas kelalaian kita selama ini. Awak baru sadar lah 70 tahun umur barulah sadar. Lah 60 tahun baru sadar. Dia dicoba menghafal Quran tu enggak bisa. Hafal sebentar hilang. Hafal langsung hilang, dihafal langsung hilang. Maka kita siapkanlah anak keturunan kita untuk bisa mereka memainkan peran ini, mengambil peran ini, menghafal Al-Quran, memahami isi Al-Quran, mengajarkannya, dan seterusnya. Jadi kalau memang itu niat kita Bapak dan Ibu, kita arahkan anak-anak dan cucu kita itu Bapak. Sekarang alhamdulillah di negeri kita ini banyak berdiri rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah untuk mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita agar bisa menghafal Al-Quran. Banyak berserakan. Maka kalau memang kita bertekad dan ingin mendapatkan keutamaan dari penghafal Al-Quran ini dan ingin menjadi ahli Al-Quran, kalau bisa anak cucu kita itu semuanya menjadi ahlillah gitu, keluarga Allah, maka masukkanlah mereka itu, arahkan mereka untuk bisa masuk ke tempat-tempat itu dan memang dikondisikan Bapak Ibu. Tidak bisa niat saja, perkataan saja, tapi harus diarahkan. Memang betul-betul kita mengarahkan anak cucu kita itu untuk bisa mereka dekat dengan Al-Quran dan cinta kepada Al-Quran ini. Lalu kita serahkan mereka ke tempat-tempat yang bisa mendukung untuk pencapaian ini.
Karena masih banyak di antara kita juga para orang tua sekarang ini dalam hatinya, dalam pembicaraannya dia ingin anaknya itu menjadi penghafal Al-Qur'an. Dia ingin anak itu menjadi mufassir, menjadi yang mengerti dengan Al-Qur'an. Tapi dia tidak diarahkannya untuk jalan ke sana. Tidak disekolahkan, tidak diserahkan kepada pihak-pihak yang bisa mewujudkan keinginan itu. Ini omong kosong, Bapak Ibu. Ini cerita-cerita bohong saja seperti ini. Dia ingin boy yo wana ingin bana anakmu, anak cucumu kok bisa mapal Quran, pahamnya Al-Quran dan seterusnya. Tetapi diarahkan lalu kita berikan orientasi dunia kepada mereka, maka tentu tidak akan sampai apa yang kita niatkan ini. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang termasuk ahlullah itu yang nanti masuk, ibaratnya kalau ada dukcapil hari ini yang masuk pada kakak Allah itu nanti, sekali lagi kita tegaskan adalah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan isi-isi Al-Quran, dan tambah satu lagi mengajarkan Al-Quran kepada orang banyak. Dan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu luar biasa sekali, kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan ini, untuk bisa bergabung bersama keluarga Allah, karena alhamdulillah bifadlillah ya, dengan rahmatnya di bulan Ramadan ini kita merasa keimanan kita bertambah, kita merasa dekat dengan Allah, kesadaran beribadah kita tinggi. Maka marilah kita mulai, kita azamkan diri kita kuatkan tekad kita untuk selalu bersama Al-Quran, untuk selalu kemana-mana kita bawa Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami makna Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ketika kita keluar dari Ramadan ini, maka sudah terdaftar nama kita di kakak Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kuliah subuh kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.